di dalam hidup kami. Pakai hidup kami untuk melayani-Mu. Urapi kami sekarang dengan Roh-Mu ya Tuhan, jadikan kami alat-Mu ya Tuhan. Dimuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Pakai hidup kami untuk melayani-Mu. Penuhi kami Tuhan dengan kemuliaan-Mu, jadikan kami alat-Mu yang kudus, jadikan kami alat-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam pujian ini, agar kami menyatakan kemuliaan Tuhan, agar kemuliaan Tuhan memenuhi kehidupan kami. Kami menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah Zoom meeting di pagi ini ya Tuhan. Kami bersyukur karena di tempat di mana kami berada, di mana-mana, bahkan di Australia, di Poso, bahkan di tempat-tempat di mana kami tinggal, kami semua bangun untuk memuliakan Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan hadir secara khusus di tempat di mana kami berada, dan ada kuasa yang menyertai kami, ada kemuliaan Tuhan yang memenuhi kami. Terima kasih Bapa, saatnya lah ya Tuhan kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kami buka hati kami mau mendengar suara-Mu dan merenungkannya. Biarlah Roh Kudus yang menyertai kami, mengurapi kami dan memberikan hikmat dan pengertian untuk kami boleh menerima dan mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak kita buka Alkitab dari Mazmur 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Karena ini tahun kemuliaan, Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk merenungkan tentang 4 kunci hidup dalam kemuliaan Tuhan. Karena visi harus disampaikan terus berulang-ulang, direnungkan supaya kita memahami dalam suatu kehidupan pribadi, kita tahu bahwa Tuhan punya maksud khusus untuk kita pribadi. Tapi di dalam gereja, tentunya karena kita secara usus digembalakan oleh Bapak Gembala, apa yang Tuhan taruhkan kepada Bapak Gembala sebagai tahun kemuliaan, harusnya juga kita alami. Sehingga bukan cuma kita dengar setiap hari kita baca renungan harian, diingatkan, karena pasti ada membahas tentang kemuliaan. Dan kalau itu terus disampaikan, kita mengerti, kita pahami, mulai dari tanggal 1 Januari itu, kalau Bapak Ibu baca renungan harian tanggal 1 Januari, Bapak Gembala menyampaikan pembahasan khusus lepas daripada pembahasan kitab Kejadian kan, dan
itu mengingatkan kita agar mendarat apa maksud Tuhan mengenai kemuliaan. Nah, Bapak Ibu, kemuliaan kan sering kita dengar. WL misalnya Bapak James, Ibu Susan, atau siapapun, sadar apa tidak sadar, seringkali kita diajak berikan kemuliaan buat Tuhan. Dan responnya kita biasanya tepuk tangan, ada yang teriak-teriak gitu, "Wes, amin, haleluya," gitu kan. Nah, maknanya sebenarnya apa? Kemuliaan kok tepuk tangan begitu kan? Karena memang pada dasarnya kodrat atau sifat daripada Allah adalah dipenuhi dengan kemuliaan. Artinya segala sesuatu yang Tuhan buat, apa yang Dia firmankan, apa yang Dia katakan, apa yang Dia rancangkan, kita akan kagum. Kekaguman itu karena memang Dia pantas untuk dikagumi, karena ada hal-hal kadang-kadang kita tidak paham, belum mengerti saat ini. Tapi ujung-ujungnya ada kita bisa menangis karena terharu, karena kagum. Wow, dahsyat Tuhan. Seperti yang di Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang, kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi. Kenapa saya sampai harus begini, begini, begini. Ternyata ujung-ujungnya begini ya Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan bagi kita yang hidup di dalam rencananya. Jadi dari awal ketika Tuhan menciptakan bumi, isinya, semuanya itu ada menjadi alasan untuk kita kagum. Bapak Ibu, saya kan senang dengan tanaman. Jadi waktu saya merawat tanaman saya sendiri sering terkagum-kagum melihat tanaman saya. Saya suka ngomong sama istri saya yang hebat ya Tuhan ya. Gila, saya bilang gitu kan. Maksudnya gila tuh kagum begitu ya. Pohon ini, tanaman ada yang bolong-bolong, ada yang robek-robek, dan begitu kayanya ide Tuhan. Ada yang warnanya begitu banyak kombinasi gitu ya. Jadi, lihat tanaman aja, kita bisa kagum melihat kemuliaan kepada tanaman tersebut. Saya kemarin beli obat, yang waktu kita mau bikin pelayanan ke Parung, saya ke belakang, di belakang pasar Pramuka itu ada pasar burung. Melihat burung-burung aja bisa terkagum. Ada burung yang lovebird itu tuh kan. Itu saya sampai tanyain, "Pak, itu asli ya Pak, bukan dicat ya?" gitu kan. "Asli Pak," gitu kan. Ya ada perkawinan juga begitu kan. Dengar suara, kita aja bisa kagum. Bapak Ibu maaf, lihat buaya aja yang buas begitu. Kadang waktu saya nonton di televisi atau buka di YouTube, saya bisa kagum. Kagum bukan karena apanya, maksudnya saya juga enggak kepingin belai-belai buaya maksudnya. Tapi maksudnya lihat rahangnya yang dikatakan kalau dia menangkap, dia bisa guling-guling. Kita bisa kagum terhadap segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, binatang, tanaman. Bahkan Daud bilang begini, langit menceritakan kemuliaan Tuhan. Dan waktu Tuhan menciptakan kita, jelas Alkitab bilang, supaya orang bisa melihat Tuhan dalam diri kita. Artinya apa? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi, waktu Tuhan ciptakan manusia, tujuannya tentu, kalaulah kan dulu kadang-kadang Bapak Ibu pernah mendengarkan manusia bisa berkomunikasi dengan binatang dulu ya. Dulu saya sering dengar seperti itu. Alkitab sih tidak pernah tulis kebenarannya. Yang pernah disampaikan ular pernah komunikasi, tetapi karena dipakai iblis kan. Nah, tapi sebenarnya waktu orang melihat kita, harusnya orang memuliakan Tuhan. Saya misalnya melihat siapapun kita, Pak Hengki kah, harusnya kita ada teman-teman, maaf ya, ada beberapa teman saya yang tahu dulunya saya, begitu kan. Saya ingat suatu kali ada teman-teman SD saya, SD Immanuel, Pontianak, Chinese semuanya, hampir semua. Di kelas saya cuma 2 yang bukan Chinese ya. Dan bikin pertemuan di Jakarta, reuni. Lalu saya tidak bisa hadir karena waktu itu dibuatnya hari Sabtu. Oke, Sabtu dan Minggu. Sampai akhirnya mereka bikin lagi, mereka paksa. Karena ada beberapa teman dari Pontianak datang, "Tolong dong Ron," katakan. "Datang dong."
Saya bilang, nggak bisa, saya pagi sampai malam ada di gereja. Dan sampai dia kejar saya tuh, gini Ron, katakan, selesainya jam berapa? Akhirnya benar, waktu itu di Tamres sudah selesai, tinggal ibadah kaum muda. Akhirnya saya dipaksakan hadir, datanglah saya. Pertama kali saya masuk ke karaoke itu, karaoke Inul Daratista ya. Pergilah saya di Kelapa Gading. Lalu waktu sepanjang ngobrol, ujung-ujungnya waktu mau pulang, teman saya bilang begini, Ron, kamu tuh benar-benar udah jadi pendeta ya Ron? Gitu kan. Maksudnya? Gitu kan. Karena waktu bertemu saya tetap aja bercanda bersama dengan teman. Cuman bercandanya nggak ngaco. Maksudnya tidak ada cabul, tidak ada yang aneh-aneh. Cuman bercanda, saya tidak mau menjadikan saya pendeta yang jadi aneh gitu. Yang jadi gayanya yang seperti kalau film-film tuh wibawanya dijaga, dari mana teman-teman begitu. Enggak, saya bikin biasa aja. Sampai akhirnya teman saya bilang begini, Ron, disebutinlah dosa-dosa saya dulu gitu kan. Saya aja udah lupa, saya bilang kan. Saya enggak ingat. Tapi dia tertawa. Sampai teman saya bilang begini, Ron, lu tahu enggak? Beberapa teman di Pontianak ingin tahu keberadaan kamu. Bener enggak sih kamu tuh pendeta? Ternyata kamu tuh bener jadi pendeta. Ya, segitu aja dalam hati saya berpikir, berarti dia melihat kemuliaan Tuhan ada dalam diri saya. Yang dulu di masa SD, mereka aja udah melihat saya ngaco-ngaco, begitu, ngaco versi SD, begitu kan. Nah, saya percaya bahwa Tuhan ingin kita memahami tentang kemuliaan. Dan kita baca sekarang Mazmur 8 ayat 1 sampai 10, supaya orang melihat hidup kita, orang kagum akan Tuhan. Ya, manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu seluruh bumi. Nggak nyambung lagi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari bulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Jadi Bapak Ibu, ayat-ayat di Mazmur 8 ini menceritakan tentang seorang pribadi, yaitu Daud, yang memiliki gambar diri yang benar. Sampai dia bisa berkata, siapakah manusia sampai engkau mengingatnya, sampai engkau mengindahkannya. Namun engkau menciptakannya hampir sama seperti Allah. Daud benar enggak? Enggak juga sih. Daud hidupnya enggak benar juga. Tapi kemuliaan Tuhan tetap bisa memenuhi dia walaupun dia pernah gagal. Masing-masing kita mungkin ada masa lalunya lurus. Enggak kenal dengan dosa perzinahan, mabuk, minuman keras, perjudian. Adalah kayak Bapak Gembala lah. Kalau Bapak Gembala cerita, ya memang kalau kita dengar Bapak Gembala khotbah, sepertinya ngerti dia dunia-dunia hitam, dunia gelap. Tapi itu hikmat Tuhan lah, yang membuat seolah-olah Bapak Gembala ngerti. Bapak Gembala sering ngomong makan RW aja, seolah-olah dia makan RW. Padahal nggak pernah makan RW seumur hidup, begitu kan. Tapi sepertinya ngerti tentang dosa ABC. Tapi banyak orang yang juga pernah gagal, yang hidupnya ngaco. Daud pernah, yang menuliskan tentang seperti ini, Daud pernah ngaco, jadi pembunuh, pernah dia.
memakai tangan orang, menjadi penjina, mengambil istri orang, dia pernah. Itulah Daud. Tapi hidupnya menyadari betul ada kemuliaan Tuhan, baik sebelum dia jatuh dalam dosa, setelah jatuh dalam dosa pun, tahta Daud tetap diteguhkan sampai hari ini. Jadi intinya, kemuliaan Tuhan itu bisa memenuhi siapapun kita, seburuk apapun masa lalu kita. Itu bisa memenuhi kita. Tetapi yang paling penting, hal yang harus kita sadari, bahwa kita harus dipulihkan gambar dirinya. Ayat yang ketiga dikatakan begini, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jadi hal yang pertama, Bapak Ibu, untuk kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan, pertama harus dipulihkan dulu gambar diri. Kita bisa rusak masa lalu. Ya, kalau cerita masa lalu sih, saya beberapa kali waktu khotbah di penjara, tiba-tiba apakah setan yang mengingatkan saya, yang mengingatkan tentang dosa, karena saya percaya dalam hadapan Tuhan kan dosa diampuni dan dilupakan oleh Tuhan ketika kita membereskannya. Tapi ketika tiba-tiba saya khotbah, tiba-tiba saya teringat, saya pernah menjadi pelatih untuk orang bisa mencuri dengan baik. Karena pengalaman saya yang pernah mencuri dengan baik, sampai akhirnya ya teman-teman tanya, Ron, karena keluarga saya pas-pasan, jadi teman-teman tanya, lu bisa punya kacamata berenang dari mana? Ya karena mereka tahu ekonomi orang tua saya. Ya akhirnya dengan malu-malu di awalnya saya ceritain, nyolong gitu kan. Teman-teman tanya, gimana caranya? Dengan mata berbinar-binar, saya yang awalnya malu, akhirnya saya ceritain, mereka minta ajar. Dan itu udah beberapa kali saya lakukan dengan barang yang berbeda. Sampai akhirnya saya ngajarin teman-teman bagaimana bisa nyolong seperti saya, tidak ketahuan. Dan banyak yang saya ingat, cukup banyak teman-teman yang waktu itu saya latih. Sampai akhirnya ada teman saya jadi profesional, jadi bahkan akhirnya dia mati kena dor polisi, karena sampai dia usia dewasa, dia karirnya sebagai seorang perampok begitu. Tapi dimulai, seingat saya, bahwa saya dulu pernah melakukan kejahatan itu. Dan waktu saya melayani di penjara kan kadang-kadang saya mendengar, ada yang hanya bekerja jadi OB, tiba-tiba terima barang. Ketika waktu di hari pertama, saya beberapa kali ketemu kasus-kasus yang seperti itu. Dan dia ditimpakan kesalahan karena dia menerima kiriman narkoba. Dan beberapa kasus seperti itu. Sehingga waktu kejadian itu terjadi, saya bayangkan betapa rusaknya saya dulu. Tetapi Tuhan tidak hukum saya di penjara. Jadi yang di penjara belum tentu lebih baik daripada kita. Seringkali kita jauh lebih jahat, tetapi Tuhan menangkap kita, memulihkan kita dengan cara yang berbeda. Itu baru dosa kecil yang saya pernah ceritakan, belum lagi yang lain. Tetapi satu hal, dosa jelek hancur bisa terjadi dalam hidup kita. Siapapun. Tapi yang penting masa lalu tidak penting lagi ketika kita sudah di dalam Tuhan. Kenapa Daud memberikan ayat tentang dari mulut bayi? Karena dalam mulut bayi ini bicara tentang kepolosan. Ini bicara tentang hidup tanpa kesalahan. Ya dosa dia warisi memang, kutuk keturunan dia warisi dari orang tua. Tapi bicara tentang bayi itu polos. Tidak berpikir negatif tentang orang. Tidak mereka-rekakan yang jahat tentang orang. Makanya kemuliaan Tuhan bekerja mulai dari dia masih bayi. Alkitab katakan, dari mulut bayi yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Karena lawanmu. Bukan untuk mencari lawan, tetapi memang hidup ini ada lawan. Yaitu setan, bukan manusia. Kan Alkitab bilang, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan teman sepelayanan. Musuh kita bukan manusia yang membenci kita. Musuh kita adalah setan dengan segala pekerjaannya. Sehingga hal yang pertama, untuk bisa mengalami kemuliaan, kita harus dipulihkan kembali gambar dirinya. Rusak boleh. Kalau mau adu-adu tentang rusak, istilahnya, ada orang kan bangga dengan dosa masa lalu gitu kan, tapi tidak hidup dengan pertobatan.
Tapi kalau mau bicara tentang rusak, aduh rusaknya banyak banget gitu. Tapi itu masa lalu. Sehingga kalau ada orang misalnya menghakimi, misalnya suatu kali Tuhan kasih hikmat kepada saya. Kenapa kamu harus bongkar masa lalumu? Gitu kan. Lalu akhirnya secara pribadi Tuhan kasih pengertian ke saya. Suatu waktu kalau ada orang yang menghakimi kamu, kamu sudah beres di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Jadi saya bereskan, saya kadang-kadang berkhotbah, saya kesaksian tentang dosa. Kalau saya lagi ngomong kepada anak-anak muda, saya sampaikan dosa, saya tentang kesalahan-kesalahan yang sudah dibereskan. Sehingga kadang-kadang ada banyak anak-anak muda yang datang untuk konseling. Ternyata apa yang saya sampaikan Tuhan jadikan berkat untuk mereka bisa juga mengalami pemulihan. Tetapi yang penting sekarang kita sadar betul sebagaimana Daud. Dia bisa dipakai jadi alat kemuliaan. Walaupun dia berdosa, ditulis di dalam Alkitab. Tapi kita bisa tetap sampai hari ini memakai Daud, menjadikan Daud sebagai salah satu contoh tentang penyembahan, tentang orang yang rendah hati. Raja ketika ditegur oleh hamba Tuhan, dia langsung bilang, aku ini telah berdosa. Jadi dia tidak mengeraskan hati, status dia raja loh. Saya ingat, coba Bapak Ibu baca, coba kita buka 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 1-2. Ya. 1 Samuel pasal yang ke-16, boleh tolong bantu yang menulis ya, 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 1 dan 2. Ketika Samuel diperintahkan Tuhan untuk mendatangi Isai untuk mencari pengganti Saul. Tuhan berfirman kepada Samuel. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi Tuhan kasih hikmat. Kalau ditanya kau mau kenapa, kau mau ngapain pergi ke rumah Isai? Ya, engkau bawa aja seekor lembu. Nanti katakan tanpa harus berbohong. Tapi kamu datang untuk membawa persembahan kepada Tuhan, benar. Tapi tidak perlu sampaikan tentang tujuan dia datang untuk mengurapi salah satu dari anak Isai. Bayangkan Bapak Ibu, masa lalu tidak penting. Kalau ada dosa, ada kesalahan, lalu sekarang sudah hidup dalam pemulihan, kemuliaan Tuhan tetap bisa memenuhi. Itulah Daud. Di masa lalu tidak penting. Dulu Saul diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Tapi masa sekarang dia dilupakan Tuhan. Jadi kita bisa dipakai Tuhan, dulunya dahsyat. Kita punya track record bagus di masa lalu. Tapi masa lalu tidak terlalu penting kalau sekarang kita mengecewakan Tuhan. Kalau kita dulu dikenal begitu harum, tetapi sekarang kok jadi orang yang mengecewakan Tuhan. Jadi masa lalu tidak penting. Kalau kejadiannya seperti Saul. Tetapi apa yang Alkitab katakan? Samuel yang mengenal Saul dari sebelum menjadi raja, tiba-tiba ketakutan. Apa yang dia akan buat? Dia akan bunuh aku. Artinya, sebagai seorang raja, dia berotoritas, sanggup untuk membunuh Samuel. Tapi apa yang terjadi dengan Daud? Ketika Nabi Nathan menegur Daud, dia langsung bilang, aku telah berdosa. Jadi hal yang pertama, Bapak Ibu, pastikan gambar diri kita sehat. Gambar diri kita pulih. Masa lalu boleh rusak. Tetapi yang terpenting, sekarang orang melihat kita memuliakan Tuhan. Jangan sampai orang melihat kita, orang bilang, aneh ya, dulu dipakai Tuhan dahsyat. Dulu saya kagum, dulu saya respect sama dia. Saya lihat Saul dulu, saya respect. Tapi kok sekarang dia kayak gitu ya? Pastikan kita seperti bayi yang Tuhan sudah persiapkan
untuk menceritakan kemuliaan Tuhan, untuk melawan musuh dan menghancurkan segala musuh. Itu kembali kepada kita. Yang kedua, kunci untuk bisa kita mengalami kemuliaan Tuhan. Ayat yang ketiga masih sama. Dikatakan untuk membungkam musuh dan pendendam. Memiliki hati yang bersih untuk hidup tidak dipenuhi dengan kebencian dan kedendaman. Jadi Bapak Ibu, yang boleh benci dan dendam itu cuman setan. Kenapa dia benci dan dendam kepada kita maupun Tuhan? Karena semenjak dia jatuh dalam dosa sampai hari ini, di dalam Alkitab, yang menjadi panduan kita, tidak pernah ada planning dari Tuhan untuk membaharui dia, untuk menyelamatkan setan. Yang Tuhan siapkan, dia siapkan neraka jahanam untuk setan dihancurkan, dihakimi, dihukum pada waktu nanti dia datang yang kedua kali. Ketika manusia jatuh dalam dosa, yang diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, waktu jatuh dalam dosa, Tuhan nantikan kapan kau bertobat, kapan kau mengakui dosamu, Adam. Manusia tidak datang-datang. Tuhan yang berinisiatif. Tuhan turun, lalu berjalan dan berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Waktu ditanya Tuhan, manusia masih ngeles. Adam masih ngeles. Ditanya apa, dijawab apa. Harusnya di sini ya Tuhan. Tapi dia bilang, perempuan yang kau taruh di sampingku itulah yang membuat aku makan buah itu. Tapi bayangkan, betapa baiknya Tuhan kepada kita. Jadi gambaran tentang Adam pun itu gambaran tentang kita. Seringkali kita udah bikin dosa, ditanya Tuhan masih ngeles. Tapi Tuhan tetap mengasihi dia. Sehingga ada penafsiran yang bilang, pakaian dari kulit binatang itu gambaran bagaimana Tuhan akhirnya harus menghabisi binatang supaya darahnya dicurahkan untuk menggantikan dosanya kita. Kulitnya dijadikan pakaian buat Adam dan Hawa yang sudah menjadi malu. Sehingga hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang sudah dipulihkan, orang yang mau hidup dalam kemuliaan Tuhan, tentu tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada kedendaman. Orang boleh benci sama kita, orang boleh dendam, tapi seperti Bapak Gembala sampaikan, kalau orang benci sama kita, dendam sama kita, yang pertama introspeksi. Apakah ada kesalahan, ada dosa? Kalau ada kesalahan dan dosa, sadari, minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau kamu sudah periksa hidupmu dan kamu memang yakin kamu benar, yang penting bersyukur. Bukan kamu yang menjadi pendendam, bukan kamu yang menjadi pembenci. Kalaupun kamu dibenci dan didendam oleh orang lain, jangan lakukan hal yang sama. Jadi untuk kita bisa dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, salah satu hal yang harus kita miliki, punya hati yang bersih. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat atas kita, tetapi kita tidak boleh mereka-rekakan yang jahat kepada Tuhan. Karena orang bisa memuliakan Tuhan ketika melihat hidup kita. Gila. Kalau saya beberapa kali tanya sama Bapak Gembala, Pak, gimana sih Bapak itu bisa tidak membalas, tidak mau klarifikasi tentang tuduhan-tuduhan Bapak? Saya masih ingat dulu Bapak pernah dituduh memperkosa orang, begitu kan? Pernah kan, yang dulu heboh, kita masih ada di dalam. Terus saya tanya, gimana? Sampai saya ingat, ada salah satu penyidik yang bilang kepada Bapak, karena dari hasil cidikannya itu, orang yang melaporkan itu harusnya dengan komplotannya itu bisa dilaporkan balik untuk dihukum. Karena tidak ada bukti dan akhirnya bisa memberatkan dia. Sampai penyidiknya bilang begini, Pak, hati Bapak itu terbuat dari apa sih, Pak? Sampai dia terkagum-kagum dengan apa yang dibuat. Jadi intinya, orang pun bisa memuliakan Tuhan, bisa melihat kita dan kagum. Maksudnya bukan kita makan pujian. Kita tidak butuh untuk, maksudnya orang menyembah-nyembah kita, mengeluh-elukan kita. Tapi memang pada dasarnya tujuan Tuhan menciptakan kita, memanggil kita, memulihkan kita, agar orang bisa memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Orang bisa kagum akan Tuhan ketika melihat kita. Jadi, kalau hati kita bersih, saya yakin kita bisa jadi target untuk dihancurkan, diserang, dibenci, didendam. Tapi kemuliaan Tuhan
bisa menyertai kita ketika kita tetap memiliki hati yang bersih. Yang ketiga, 4 kunci hidup dalam kemuliaan Tuhan. Tadi memiliki gambar diri yang benar, kedua memiliki hati yang bersih. Ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Artinya, kita menyadari siapa kita. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Daud menyadari, siapakah aku sampai engkau mengindahkannya? Siapa? Mungkin kalau hidup kita baik, lurus, bersih, mungkin ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang sulit diinjili karena merasa, ya saya enggak ngaco kok, hidup saya sukses, hidup saya enggak berantakan, saya enggak berzina, saya lurus, saya enggak sikut sana sikut sini. Ada orang yang kadang-kadang sombong karena hidupnya bersih, kadang-kadang. Tapi ada orang yang bisa menyadari siapa saya Tuhan. Kalau saya bisa bersih, ada orang yang ngaco, tetapi kok saya bisa tetap lurus dari masa muda saya. Siapa saya Tuhan? Punya kemampuan seperti itu. Daud menyadari tentang bagaimana penyertaan Tuhan sehingga dia bisa seperti itu. Jadi artinya, Bapak Ibu di posisi apapun, miliki kerendahan hati. Daud menyadari betul, itu bukan karena aku. Aku tahu betul siapa aku. Aku ini cuma seorang gembala, tidak diperhitungkan oleh ayah dan ibuku. Diperhadapkan kepada Samuel, tidak ada namaku. Sampai akhirnya Nabi Samuel sendiri yang tanya, masih adakah anakmu? Baru bapaknya teringat. Makanya ada ayat dikatakan, walaupun ayah dan ibuku melupakan aku, tapi Tuhan tidak melupakan dia. Jadi, Bapak Ibu, miliki kerendahan hati. Karena saya percaya, ketika orang melihat kerendahan hati, ada banyak orang yang dimuliakan. Ketika Tuhan melihat kita merendahkan diri, Tuhan bilang dia akan mengangkat, dia akan meninggikan. Sebaliknya, kalau kita direndahkan, Tuhan juga yang akan mengangkat dan meninggikan. Jadi hal yang ketiga, bagaimana kunci hidup dalam kemuliaan Tuhan. Miliki kerendahan hati, bahwa semuanya ini karena kasih karunia Tuhan. Kadang-kadang nih ngikut doa gerbang pagi, ada beberapa orang yang suka ngeluh. Saya tahu ngeluh, maksudnya saya enggak cerita jelek. Pak, ajak dong ini, ajak dong ini, ajak dong ini. Kok ini enggak pernah ikut? Kita ikut tiap hari. Kalau saya sih kasih saran, Bapak Ibu bersyukurlah. Kenapa Bapak Ibu bisa tiap hari? Bukan berarti Bapak Ibu enggak ada kerjaan, bukan berarti enggak ada kesibukan, tapi kadang-kadang ada kesibukan, tapi kok saya bisa komit ya? Bisa tiap hari. Artinya, kadang-kadang ada Bapak Ibu yang lelah kok, capek kok, tapi tetap berkomitmen bangun pagi-pagi untuk tetap mencari Tuhan. Artinya, kalau bisa begitu, ada yang bisa berkata, itu karena Tuhan. Pertama, karena memang pertama saya butuh Tuhan, kedua saya tahu Tuhan yang mampukan. Kadang-kadang ada orang yang bercerita, aduh saya capek, makanya saya tidak terbangun. Tapi ada di antara Bapak Ibu yang sebenarnya lebih capek, tapi masih bisa tetap bangun. Jadi, kalau itu pun terjadi, sadari, itu semua karena Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kasih setia. Nah, itu bicara tentang kerendahan hati. Dan saya percaya, semakin kita membiasakan diri merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, itulah caranya Tuhan untuk tetap bisa mengangkat. Semakin kita sombong, maka Tuhan tidak bisa mengangkat kita. Semakin kita membiasakan diri merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati terhadap sesama, itu Tuhan akan angkat. Artinya tidak ada limit. Semakin tinggi tetapi kita merendahkan diri, Tuhan akan
angkat lagi. Yang terakhir, ayat yang ke-6 sampai yang ke-10 kita tidak usah baca. Ujung-ujungnya, untuk apa Tuhan berikan kemuliaan? Artinya, kita sadar dari masih bayi Tuhan sudah memberikan kekuatan untuk bisa membungkam kuasa lawan, kuasa musuh, kuasa pendendam. Tetapi ujung-ujungnya apa? Agar kemuliaan yang Tuhan beri kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Pastikan, kita tidak bisa menolak kalau orang akhirnya kagum akan kita. Tidak usah dibaca lagi ya, Bapak Ibu, tapi masih nanti bisa dibaca. Ingat, suatu kali Daniel setelah dia mengartikan mimpi, apa yang terjadi? Raja menyembah dia. Raja menyembah dia. Daniel langsung bilang, jangan, segala kemuliaan buat Tuhan, jangan. Enggak, dia biasa aja. Dia tahu kok yang menyatakan kemuliaan itu Tuhan, sehingga dia tidak merasa perlu, jangan. Kalau ada orang misalnya, Pak Hengki, terima kasih, saya diberkati. Jangan, itu karena Tuhan. Biasa aja kali Pak Hengki. Maaf ya Pak Hengki ya. Memang orang kagum akan Tuhan, tetapi kita sadar, itu karena kemuliaan Tuhan. Kita bisa bilang terima kasih, itu karena Tuhan. Betul ya? Siapapun kita. Oh, Oma Esther, saya nih muridnya Oma Esther. Puji Tuhan, terima kasih Oma Esther. Sekarang saya bisa begini karena Oma Esther. Jangan. Itu karena Tuhan. Betul, itu karena Tuhan. Tapi kita kadang-kadang dan mungkin sering menerima kemuliaan. Tetapi kita kembalikan untuk Tuhan. Biarlah setiap kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, dan Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Kita berdoa. Tuhan, ini yang kami tahu lewat firman-Mu. Daud menyadari, siapakah aku, siapakah manusia, sehingga Engkau mengindahkannya. Sehingga Engkau ciptakan untuk berkuasa atas segala ikan-ikan di laut, binatang-binatang, burung-burung di udara. Engkau menciptakan kami hampir sama seperti Tuhan dan memakotainya dengan kemuliaan. Sehingga ya Bapa, hari ini kami diajar untuk kami dapat menerima kemuliaan dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kami harus memiliki pemulihan gambar diri. Kami harus memiliki hati yang tulus, hati yang bersih. Kami diingatkan Tuhan untuk memiliki kerendahan hati bahwa semua karena Tuhan. Dan akhirnya, kemuliaan yang kami terima untuk Tuhan dimuliakan. Hamba berdoa, biarlah kesempatan yang terbatas ini sungguh boleh memberkati kami, sehingga dalam hari-hari ke depan, kami mengalami tahun kemuliaan ini. Setiap hari, ada banyak hal yang kami alami, yang kami lihat dan orang lihat dalam hidup kami. Akhirnya memuliakan Tuhan. Hamba berdoa, jika ada di antara kami yang hadir dalam ibadah pagi ini, kami memiliki masalah tentang gambar diri kah? Kalau ada di antara kami yang hidup dalam kebencian, kedendaman, kesalahpahaman, sehingga gambar diri kami rusak. Kalau hati kami tidak bersih, sehingga ada kebencian, ada kedendaman, kami minta ya Tuhan, pulihkan kami. Kalau kami minder, kami tidak tahu jati diri kami, sehingga kami memandang rendah dan orang memandang rendah kami. Ampuni kami. Hari ini Daud yang pernah berdosa, tetapi waktu ditegur Tuhan mengakui dosa dan bertobat. Kami pun mau meresponi seperti Daud. Sehingga akhirnya hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Hamba mohon Tuhan sempurnakan setiap kami, sehingga hari ini kemuliaan Tuhan memenuhi kami selamanya. Hati kami, jiwa kami, roh kami terus terbuka untuk Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami butuh pengurapan Tuhan. Dan kami hidup menjadi alat kemuliaan Tuhan dengan dipenuhi kuasa Roh Kudus yang mengurapi kami.
Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati, terimalah berkat Tuhan, terimalah kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kuasa Tuhan yang sempurna menyertai kita, mengurapi kita, menyatakan kemuliaan atas hidup kita agar orang lain memuliakan Tuhan. Kuasa Roh Kudus menyertai kita di hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.